Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema tidak terganggu. Saya mengambil sebuah tema tidak terganggu. Artinya bahwa ketika kita melihat keberadaan orang lain, dari segala karakter, dari segala kepribadiannya, kita tidak menjadi terganggu atau tidak terkoneksi. Dalam perikop ini, Yakobus memaparkan dua macam hikmat. Hikmat yang pertama yaitu hikmat yang berasal dari dunia ini, dan hikmat yang kedua adalah hikmat yang berasal dari Allah sendiri. Kita pun jemaat masa kini, kita senantiasa diingatkan untuk menjadi pribadi yang menghidupi akan hikmat Allah itu. Sebab orang yang memiliki hikmat atau orang yang berhikmat yang pastinya tidak akan mendatangkan kekacauan, apalagi menciptakan yang namanya perselisihan dan pertingkaian di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dia akan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan sukacita, dengan kelemah lembutan, tetapi tidak dengan iri hati. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, jika orang mengabaikan hikmat yang daripada Allah dan lebih mengandalkan hikmat atau lebih berpegang pada hikmat dunia, maka jiwanya dipenuhi dengan roh kesombongan, iri hati, dengki, dan bahkan juga seolah-olah bertindak untuk membela kebenaran, tetapi yang sebenarnya dia sedang memanipulasi sebuah kebenaran. Bisa hal yang salah karena dengan hikmat daripada dunia, bisa saja hal yang salah menjadi benar. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya itu saja, mereka juga hidup dalam perselisihan. Seluruh hidupnya dipenuhi oleh kejahatan. Tetapi ketika hikmat Allah itu yang menjadi pegangan kita, maka kita akan senantiasa menjadi orang Kristen yang memelihara yang namanya kemurnian hati. Dia akan selalu hidup takut akan Tuhan, dan dia akan tidak pernah lari daripada apa yang Tuhan harapkan di tengah-tengah kehidupan. Tema tadi mengatakan tidak terganggu. Tidak terganggu artinya bahwa ketika orang lain memiliki harta kekayaan, kita tidak terganggu. Kita tidak terganggu ketika anak-anaknya sukses. Tetapi kita akan senantiasa turut bersukacita. Sebagaimana Mas Pembimbing tadi mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Tetapi faktanya Bapak Mama, tanpa kita pungkiri sebagai keterbatasan kita, sebagai kelemahan kita, kadang orang lain yang beli kulkas kita yang kedinginan, ya, orang lain yang beli kulkas kita yang kedinginan, orang lain yang makan lombok kita yang kepedisan. Padahal kita tidak makan lombok, padahal kita juga ikut kepedisan. Itulah karena kenapa? Karena kita senantiasa berpegang pada hikmat dunia. Tetapi pada saat yang sama, jika kita berpegang pada hikmat Allah, maka kondisi apapun yang kita alami pada saat ini, di situasi manapun, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam kantor, maka kita akan menjadi orang Kristen yang senantiasa bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Kita senantiasa terus memelihara persahabatan itu agar menjadi bagian dalam kehidupan. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang Kristen yang terus tersakiti dan pada akhirnya tidak ujung-ujung sembuh secara batin. Kita terus menumbuhkan kepahitan dalam diri kita. Kita terus memelihara kejahatan, dengki, iri hati yang terus terpelihara dalam hidup kita, yang pada akhirnya tidak membawa dampak positif dalam diri kita. Apakah kita membicarakan orang dengan segala kepunyaannya, dengan segala kemampuannya, maka menyelesaikan persoalan? Tentunya tidak, malah menimbulkan luka yang tak kunjung sembuh dalam diri kita. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika hari-hari kemarin kita sedang terganggu, kita sedang terkoneksi dalam membangun relasi, dalam hal-hal yang negatif, maka pada saat ini terkoneksilah, terganggulah dengan hal-hal yang positif. Di mana ketika kita melihat orang lain berhasil, kita juga terganggu dalam hal positif. Kita juga terus memicu diri kita secara personal, sehingga kita menjadi pribadi yang terus memotivasi diri untuk sama dengan orang lain secara positif. Mungkin kita dapat melihat
tetangga-tetangga kita yang anaknya sukses, mari kita juga menyekolahkan anak kita. Kita juga harus bekerja keras, kita jual apa yang menjadi milik kita. Tetapi pada saat yang sama, kadang kita lebih berhitung-hitung dengan apa yang kita punya, sehingga ada kalanya anak tidak punya ruang untuk berstudi. Bahkan ketika punya banyak hewan, dia disuruh untuk jaga hewan, tetapi tidak lagi mementingkan yang namanya pendidikan, karena mereka memiliki pola pikir yang sempit, pemahaman yang sempit, sehingga orang tua kadang berpikir bahwa ketika saya menjual apa yang menjadi kepunyaan saya, hewan saya, dia merasa rugi, tetapi tanpa lagi dia memperhitungkan akan masa depan anak. Bapak mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, baik dalam dunia pendidikan, mungkin kita berjumpa dengan teman-teman kita, atau dalam ranah pekerjaan kita berjumpa dengan teman-teman kita yang dimana dia memiliki potensi, kemampuan yang lebih daripada kita. Maka yang kita harus tekankan dalam diri kita untuk tidak terganggu secara negatif, tetapi kita terganggu secara positif, sehingga pada akhirnya kita terus memicu diri kita untuk belajar. Tetapi pada saat yang sama, sebagai keterbatasan, sebagai kelemahan kita sebagai manusia, kadang ketika ada orang yang lebih daripada kita, baik secara pengetahuan materi, kita secara merasa tersaingi, dan pada akhirnya tanpa dipungkiri kita terus mengalahkan segala cara untuk memiliki derajat, untuk memiliki level yang sama daripada objek kita. Tentu ini adalah hal yang keliru. Ketika kita menjumpai orang yang lebih daripada kita, maka yang perlu kita tanamkan dalam pribadi kita, bahwa dengan kemampuan, bahwa dengan kelebihan yang dia miliki, maka saya akan menjadi kaya. Tetapi pada saat yang sama, ketika ada dalam ranah politik, pemerintahan desa, ketika anak-anak kita mengambil bagian dan tidak terpilih di dalamnya bagi pengurus desa, kadang kita berpikir bahwa merasa jengkel, marah, iri hati kenapa dia terpilih dan lain sebagainya, tanpa lagi kita berpikir bahwa dengan kawan-kawannya yang terpilih akan membawa sebuah desa yang makmur dengan sebuah kerjasama. Bapak mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, maka lewat kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjumpai sanak saudara kita yang dia ada dalam kerapuannya, maka perlu kita terus menangis bersama dengan dia, bersuka cita dengan dia. Tetapi jangan lagi menjadi orang karena kita sudah menanamkan dengki kemarahan dalam dirinya. Kadang tanpa kita pungkiri, duka citanya menjadi sukacita bagi kita. Kurasa sudah, ini yang menjadi pemikiran yang masih dangkal, tidak dalam, sehingga kita masih memiliki pola pikir akan hal ini. Tetapi firman Tuhan kembali membimbing kita, mengantar kita untuk senantiasa memelihara persahabatan yang sejati dalam gereja ini. Bahkan juga dalam lingkup gereja, kadang juga persembahan itu bukan timbul dalam diri kita, tetapi tanpa kita pikir ada unsur persaingan yang terjadi dalam iri hati. Kalau yang satu level atas, yang satu juga akan berusaha untuk memiliki derajat yang sama, karena itu unsur kecemburuan iri hati. Tetapi kembali kita diingatkan untuk senantiasa menjadi orang Kristen yang menyadari keberdosaannya dan juga tidak lagi menanamkan iri hati dalam diri. Menutup khotbah saya akan menyampaikan sebuah kata yang singkat. Jangan merasa terganggu dengan kehadirannya karena ia memiliki pengetahuan yang lebih daripada kita ataupun materi dan kita merasa tersaingi. Namun milikilah cara pandang yang benar bahwa dengan kemampuan yang ia miliki akan menolong kita untuk tetap belajar dan bekerja untuk menjadi lebih baik lagi. Jika tidak, maka kita sedang menanam dan menumbuhkan kecemburuan, kepahitan yang berujung pada kebinasaan, pada batin yang pada akhirnya tidak terobati. Dan yang berikut, hidup ini bukan soal kenyamanan, tetapi perlu diketahui dan dimengerti agar dengan kita tidak membuat orang lain tidak nyaman. Kita jangan menjadi orang Kristen yang terganggu selagi apa yang ia lakukan, selagi apa yang menjadi sikap dan perbuatan itu masih sewajar-wajarnya, masih
tidak menyimpan daripada Tuhan. Kita tenang saja, enjoy saja. Jangan kita sedang terganggu dengan akan hal itu. Dan yang berikut, jika saya mengatakan ini tidak terganggu dengan segala sikapnya, jangan lagi kita juga menggunakan kebebasan itu untuk membuat orang lain itu terganggu. Ya intinya saya nyaman. Jangan pada soal itu lagi, perlu dimengerti supaya jangan orang lain terganggu. Mungkin di desa sini tidak terasa, Mama, tetapi kalau di kota atau di kota sedikit, yang pastinya kadang orang lain hanya mementingkan kenyamanan dan pada akhirnya menjadi sumber dosa dalam diri. Nah, contohnya pakai baju sudah sampai lewat lutut, tanpa dibela lagi dari paha kanan atau paha kiri sampai ke ujung. Dia saya bilang mungkin kurang benar di rumah. Jadi tidak lagi menjahitnya atau karena model begitu. Jadi tidak saja dengan kenyamanan, kita harus perlu pertimbangan. Jadi ketika saya memakai baju ini apakah mengganggu orang lain atau tidak gitu. Dan pada saat yang sama sebagai manusia, kita yang tadinya mau datang dengan tenang untuk mendengar kebenaran terganggu begitu. Ya mungkin kurang benar atau karena juga mungkin karena unsur kesadaran yang tidak pernah timbul dalam diri yang pada akhirnya menjadi sumber dosa di tengah-tengah gereja. Perlu juga disadari. Yang berikut juga kita juga yang ada dalam ranah itu, ya tanpa kita pungkiri sebagai manusia bisa saja menjadi sumber dosa. Jadi itulah yang perlu diperhatikan gitu. Jadi jangan berpatokan pada kenyamanan secara personal tanpa lagi memperhatikan akan keberadaan orang lain. Oleh karena itu, jika kita mau menjadi pribadi atau menjadi orang Kristen yang tidak menyuburkan keberdosaan itu, menyuburkan kedengkian iri hati itu, maka senantiasalah untuk mengandalkan hikmat dari Allah itu sendiri. Karena hikmat Allah akan menolong kita, akan membuka pola pikir kita untuk membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang tidak membuat orang lain terganggu secara negatif, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan.